Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, muatan PPKN, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, kelas 4. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Simak penggalan cerita berikut ini ya. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda pula. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi satu sama lainnya, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, anak-anak, dari penggalan cerita tersebut, mereka sangat menghargai satu sama lain. Mereka tidak membeda-bedakan walaupun suku, bahasa, atau makanan mereka berbeda. Sekarang kita cari tahu contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kerjasama atau gotong royong. Kerjasama atau gotong royong dapat dilakukan misalnya dengan membangun jembatan bersama-sama. Kemudian membersihkan lingkungan. Dengan gotong royong, maka dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar satu warga dengan warga lainnya. Yang kedua, pertukaran kesenian daerah. Misalnya, pertunjukan reog Ponorogo yang dapat ditampilkan misalnya di Palembang, di Yogyakarta, di Jakarta, sehingga para masyarakat mengetahui bahwa Indonesia memiliki macam-macam budaya. Yang kedua, misalnya pertunjukan ondel-ondel. Tidak hanya di Jakarta saja, bisa ditunjukkan di daerah lainnya. Yang ketiga, mengadakan festival makanan tradisional. Dengan cara apa? Misalnya, pameran makanan tradisional, kemudian festival kuliner tradisional. Misalnya disajikan makanan dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa sih persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan itu artinya satu. Tidak bercerai-berai atau utuh. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya, contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, saling membantu. Di gambar terdapat seorang anak membantu ibunya sedang mencuci piring. Bisa juga misalnya membantu ayah untuk mencuci motor, serta contoh yang lainnya. Yang kedua, saling menyayangi. Di antara keluarga, kita harus saling menyayangi. Antara satu dengan yang lain, antara kakak dengan adik, antara anak dan orang tua. Selanjutnya, contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita dapat menjaga persatuan dengan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kemudian,
membangun tempat ibadah bersama-sama secara gotong royong. Hal tersebut menjadikan kita menjadi semakin rukun dan tercipta rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Ketika ada teman yang berbeda suku, agama, ataupun makanan kesukaannya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Kita harus saling rukun. Yang kedua, bermain bersama-sama. Kita tidak boleh membedakan antara misal teman ini kesukaannya adalah apa, teman ini sukanya apa. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap bermain bersama. Kita harus saling membantu. Kita harus rukun agar tercipta persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Manfaat persatuan dan kesatuan itu apa aja ya? Ada yang tahu? Yang pertama, menciptakan hidup rukun. Terciptanya hidup rukun. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan yang awalnya sangat berat, mungkin misalnya kita membersihkan lingkungan sekitar kita. Kalau dikerjakan sendiri, maka akan terasa berat dan lama sekali. Tapi dengan adanya gotong royong, maka pekerjaan menjadi ringan, tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, kita harus bisa menerapkan hidup rukun agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, kita harus tetap rukun kepada siapapun, saling tolong-menolong, tidak boleh membeda-bedakan agar tercipta persatuan dan kesatuan di sekitar kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.